Masih menyaksikan Squawk Box dan kami masih tersambung bersama dengan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Vinahari, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan akan segera bergabung Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero Bob Saril. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya ingin ke Pak Tulus. Pak Tulus, pengaduan apa saja nih yang paling banyak diterima terkait dengan pelayanan dari PLN sendiri selama terjadinya pandemi? Sudah 5 tahun terakhir masalah pengaduan pemadaman bergilir ataupun blackout itu sudah sangat minimalis ya, khususnya di sistem besar di Jawa, Bali, Sumatera dan seterusnya, dan juga daerah-daerah lain saya kira juga sudah menurun terkait dengan pemadaman bergilir ataupun bisnis listrik kan sudah tidak ada. Malah sekarang Pak Bob ini sedang pusing untuk masalah surplus listrik. Nah, ini saya kira pemerintah harus memberikan solusi untuk itu. Nah, pengaduan yang banyak sebenarnya masalah P2TL ya, terkait dengan upaya penerbitan listrik oleh PLN satu sisi, dan sisi lain masyarakat sering mengaku tidak melakukan satu tindakan-tindakan yang diklaim oleh PLN. Ini memang ada gap information antara PLN dengan juga konsumen gitu. Saya kira demikian. Baik, selanjutnya saya ingin ke Bu Ida. Kalau kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan dalam konsumsi listrik di kisaran 10,5%. Lantas seperti apa nih target dari konsumsi listrik sendiri hingga akhir tahun 2021 ini? Apakah akan ada peningkatan lagi? Tentunya kita semua juga berharap ya bahwa seluruh sektor baik sosial, rumah tangga, bisnis, industri semuanya bisa berjalan normal gitu nantinya. Dan mungkin nanti dari Pak Pur juga bisa menambahkan lebih detail lagi gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa target penjualannya kan juga sekitar 260 terawatt hour ya, mungkin juga kalau tercapai atau enggak mungkin nanti Pak Pur bisa menambahkan detailnya. Nah, kemudian juga dengan adanya pandemi dan sekarang sudah menggeliat gitu ya, industri-industri yang memang berharap sih semuanya berjalan normal. Kita nanti di tahun 2022 ya berharap semuanya bisa normal kembali gitu ya, sehingga memang pemerintah tidak lagi mengeluarkan yang namanya stimulus, kemudian juga berharap nantinya juga pemerintah juga tidak mengeluarkan kompensasi gitu ya terkait dengan tarif listrik ini, karena sebenarnya ada dua macam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Satu adalah subsidi listrik yang diberikan kepada pelanggan yang bersubsidi, ada 25 golongan pelanggan. Kemudian untuk tarif pelanggan yang non subsidi ada 13 golongan pelanggan ini kita tidak mengalami kenaikan tarifnya sejak 2017. Jadi sebenarnya pelanggan-pelanggan kayak kita ini menerima juga bantuan dari pemerintah dalam bentuk kompensasi, karena pemerintah harus membayar kompensasi kepada PT PLN Persero akibat tidak ada kenaikan tarif sejak 2017. Yang jumlahnya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi tadi kalau Pak Tulus menyampaikan harusnya yang golongan 1.300 ini dong dapat diskon tarif gitu ya. Tapi sebenarnya karena pemerintah tidak menaikkan tarif gitu sejak 2017, sebenarnya juga secara tidak langsung kita pun juga menerima subsidi dalam bentuk kompensasi untuk golongan pelanggan yang seharusnya tidak disubsidi. Ini juga menjadi beban pemerintah juga. Jadi sebenarnya banyak ya beban pemerintah ya, dari memberikan subsidi, memberikan kompensasi, dan juga plus memberikan stimulus ketenagalistrikan ini untuk tahun 2020 dan 2021, khusus terkait dengan tujuan utamanya adalah pemulihan ekonomi nasional. Untuk yang stimulus ketenagalistrikan ini dalam bentuk diskon tarif, pembebasan biaya beban, abonemen, ataukah rekening minimum. Itu tambahannya Mbak Monika. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kami ingin berterima kasih kepada Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi telah bergabung di Energy Corner Squawk Box pada pagi hari ini dan telah bergabung bersama dengan kami juga ada Direktur Niaga dan Manajemen dari Pelanggan PT PLN Persero Bob Saril. Baik, selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi Mbak Monica, mohon maaf agak terlambat ya. Ya, Pak Bob, seperti apa Anda melihat terkait dengan konsumsi listrik saat ini yang mulai kembali bergeliat dan juga kalau kita lihat Anda melihatnya akan seperti apa nih prospek ke depannya di tengah pemulihan ekonomi ini, apakah akan terus meningkat dengan seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan juga pastinya industri? Alhamdulillah Mbak, kalau kita dari laporan penjualan kita sampai dengan bulan Agustus, kita kelihatan adalah pertumbuhan kita itu 4,5% secara menyeluruh. Dan kalau kita melihat secara mendetail, sektor mana saja yang tumbuh, ternyata sektor yang besar itu tumbuh adalah sektor di industri, di mana hanya bulan Agustus saja sektor industri itu tumbuh sekitar 10,51%. Nah, ini sangat membahagiakan sekali bagi kita semua. Kita melihat bahwa sektor industri ini kan efek dominonya banyak sekali ya Mbak ya, karena terkait juga dengan sektor lain, baik sektor-sektor yang untuk pekerja dan sebagainya. Dan itu urutannya besar sekali kalau sektor industri. Nah, kita lihat di sini juga bahwa sektor rumah tangga masih tumbuh juga sekitar 2,3%. Secara umum, kalau dua sektor ini sudah berkembang, tentu saja harapan kita akan semakin bagus. Untuk sektor bisnis bagaimana? Walaupun sektor bisnisnya tumbuhnya sedikit, tapi sudah mulai tumbuh. Artinya menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi kita sudah cukup mumpuni. Dan kita perhatikan juga di triwulan kedua kan pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 7% ke atas. Itu kita melihat semua. Tetap berdoa bahwa semua ini akan berjalan cukup lancar dengan adanya tentu saja kita tetap mengikuti protokol kesehatan, Mbak. Kemudian kita semoga pandemi ini semakin berakhir dan juga vaksinasi kita melihat bahwa sangat masif sekali. Harapan kita nanti pandemi ini sudah menjadi endemi dan ini tentu saja kembali kepada new normal kita. Baik, Pak Bob, walaupun kita lihat meski ekonomi sudah mulai pulih begitu ya, namun sejumlah industri ini belum beraktivitas secara normal. Nah, seperti apa langkah yang akan diambil oleh PLN dan juga pastinya pemerintah sendiri dalam lebih meningkatkan lagi demand terhadap konsumsi listrik ini? Tentu saja ini adalah masalah tentang pandemi ini kan adalah masalah kita bersama dan harus kita bersama-sama. Yang paling penting sekali menurut pendapat kami adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan pandemi ini segera berhasil menjadi endemi dan kita tidak lagi terkait lagi banyaknya orang yang terjangkit daripada virus COVID-19 dan ini menjadi the new normal kembali. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, bagaimana industri akan maju, tentu saja ini peran kita bersama, Mbak. Industri itu tumbuh adalah pertama kali tentu saja ekspor ke luar negeri itu semakin meningkat. Kalau kita lihat ekspor daripada industri baja itu semakin besar, kemudian untuk industri kimia juga sudah mulai, kemudian pengolahan makanan yang kita banyak ekspor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita mensubstitusi impor, Mbak. Ini adalah kesempatan kita bersama, tentu saja sudah kita mulai dalam beberapa tahun yang lalu dan ini semakin menambah semangat kita untuk mengganti import kita menjadi tentu saja dalam produksi dalam negeri. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan adalah konsumsi kita sendiri, Mbak. Nah, kalau dengan adanya beberapa sudah vaksinasi sudah semakin masif, ini kan orang sudah berani untuk melakukan aktivitas dan spending kita kan semakin ke mall kita dan belanja masyarakat kan sudah mengeluarkan seperti kata nanti karena normal walaupun ini dinamakan di normal tetapi harapan kita akan menjadi seperti itu. Inilah yang beberapa penting yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya juga peran kita bersama, Pak, bagaimana menghilirisasi daripada industri komoditas kita ini supaya tidak lagi kita mengekspor katakanlah hanya komoditas saja tetapi sudah barang jadi atau setengah jadi. Dan ini hilirisasi ini saya kira sudah sangat masif juga didengungkan oleh Pak Jokowi dan juga sudah banyak terlaksana. Kami contohkan misalnya industri nikel ada beberapa smelter kan sudah jalan ini Mbak seperti yang di Sulawesi Selatan. Kemudian smelter yang ada semakin membesar seperti yang ada di Pulau Jawa. Harapan kita tentu saja industri yang lain, komoditas yang lain juga akan tumbuh seperti industri pengolahan makanan kan sudah sangat masif sekarang. Kita ada beberapa yang untuk
tentu saja kelapa sawit dari mulai A sampai Z-nya kan udah diproduksi dalam negeri dan sudah menghasilkan, sehingga itu menjadi bukan hanya kita mengekspor barang CPO-nya saja, tetapi semua turunannya sudah kita laksanakan di dalam negeri dan bahkan kita bisa mengekspor. Inilah beberapa hal yang harus kita dorong terus. Nah, dan PLN itu turut membantu pertama kali tentu saja bagaimana kita melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya kepada industri tadi. Pertama adalah bagaimana layanan kita sangat berkualitas dan juga sangat andal, sehingga mereka terus dapat memproduksi, sehingga kepercayaan kepada para investor kepada Indonesia semakin tinggi, dan juga tentu saja kan produksinya bisa berlanjut terus dan mereka bisa mendeliver apa yang telah dijanjikan untuk ekspor atau penggunaan dalam negeri. Yang kedua, kita adalah mempercepat pelayanan, bagaimana misalnya sambung baru kita percepat sehingga yang pada saat ini yang mereka harus produksi sudah bisa memproduksi. Kira-kira begitu yang kita lakukan, Mbak. Di samping juga tentu saja seperti yang Ibu Ida sampaikan tadi, bahwa pemerintah sangat mendukung sekali baik dengan PEN ini, dengan memberikan stimulus atau memberikan subsidi kepada tarif. Nah, tarif industri 4 ini adalah industri besar, ini kan masih disubsidi, dan itulah harapan kita akan tetap mendorong industri kita semakin tumbuh. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Terima kasih sekali atas waktu dan juga pastinya perspektifnya Ibu Ida Nuryatin Vinahari, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian SDM, dan juga pastinya Pak Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Semoga sehat dan juga pastinya salam sukses selalu. Salam sukses selalu, Mbak. Tetap jaga kesehatan, Pak Protokol. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.